perjalanan cerita uang itu dari barter, kemudian mata uang dari bermacam-macam bentuknya, kemudian emas, kemudian perak, kemudian uang kertas, dan sekarang kita kepada muncul dengan Bitcoin. Ini yang jadi permasalahan kontemporer saat ini. Saya menyarankan jangan terburu-buru. Ya, olehnya itu tanya, jangan hanya lihat untungnya saja. Ya, sebab kalau terjadi kerugian, contoh di bulan Desember 2017, itu sepertiganya hilang. Ustaz, uang sekarang pun bisa terjadi. Cuma sekarang ini dapat pengakuan dari pemerintah, dari negara. Yang tugas negara juga menjaga. Apakah dengan fixed rate atau floating money. Ya, fixed rate itu dia udah pasang, harga nggak berubah. Contoh seperti di negara-negara Timur Tengah, seperti di Saudi Arabia, di mana itu udah $100, 37 sekian, udah dari puluhan tahun begitu. Tapi untuk fixed rate berarti harus ada kekuatan juga. Atau floating, ikut market. Nah, ikut market ini juga bisa dimainkan. Sebab apa? Sebab uang sekarang pun sudah banyak berubah. Dari mata uang yang digunakan untuk mengatur, membeli, sekarang sudah menjadi komoditi. Ini juga masalah yang sudah berubah fungsi. Ya, olehnya itu dilihatlah bagaimana supply and demand, al-ard wa talab. Kalau permintaan tinggi, berarti barangnya pasti naik. Kalau udah komoditi. Ya, kalau supply-nya berkurang, ya berkurang. Dan itu bukan hanya mata uang, apa saja. Minyak goreng di kita, kok jadi mahal? Memang supply-nya nggak ada, kurang. Kebutuhan masyarakat 1 juta liter umpamanya di kota tertentu atau di desa tertentu. Ada cuma 100.000 liter. Mana naik sudah. Ya, solusinya ya jangan main goreng-menggoreng sudah. Itu langsung turun. Jangan goreng-menggoreng, ya itu stabil. Daging mahal karena kebutuhan masyarakat sekian ratus ribu kilo setiap hari. Yang ada cuma 10.000, pasti mahal. Dan masalah ini terjadi di zaman-zaman tertentu, di periode sebelum kita dan di zaman itu terjadi. Solusinya trust, kepercayaan masyarakat kepada pemimpinnya. Semua mengeluh, daging mahal. Pemimpin mengatakan, sudahlah 2-3 hari jangan beli daging. Didengar, murah langsung daging. Jadi penyelesaian itu sederhana. Walaupun kewajiban negara menyiapkan kebutuhan masyarakat. Tetapi kita harus pahami, di tengah masyarakat kita pun ada orang-orang tertentu yang memanfaatkan situasi itu. Menimbun, sehingga harus law enforcement, tegakkan hukum. Barang-barang ini nggak boleh ditimbun, kebutuhan pokok. Bukan hanya makanan, semen, besi yang masyarakat membutuhkan untuk membangun rumah, bangunan harus disiapkan. Nah, itulah pentingnya hadirnya pemerintah. Untuk mendapatkan trust dari masyarakat dan menegakkan hukum tanpa pilih. Siapa saja yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi. Nah, itu. Jadi di sini pentingnya juga cryptocurrency. Nah, pemerintah harus hadir. Karena apa? Karena jangan sampai masyarakat kita tertipu, terjerumus. Ya, kalaupun ini sesuatu yang dianggap prospeknya cukup bagus, kita tidak tahu. Sebab Islam tidak mengatakan mata uang itu harus ini, tidak ada. Ya, mata uang harus ini. Itu dikembalikan kepada kemaslahatan orang banyak. Terutama babul muamalat mabniyah ala taisir. Beda dengan masalah ibadah. Tawakuf, nggak ada ijtihad di situ. Tetapi kalau yang berkaitan dengan masalah muamalat, Islam memberikan kemudahan. Jadi kalau sudah babul muamalat mabni ala taisir, contoh seperti ijab qabul. Di beberapa tempat di masyarakat kita harus salaman. Saya jual barang saya dengan harga sekian, saya terima. Seperti ijab qabul dalam nikah. Itu bisa dibayangkan kalau yang belanja 1.000 orang, ini minyak gosok laku keras. Dan sebagian pembeli pun buat supaya mantep, dia tekan kita.
Dan dia merasa tidak puas kalau tangan itu nggak bunyi lagi. Saya nggak tahu, tapi yang saya dengar sudah mulai berkurang. Santai aja nggak perlu, sudah. Dan nggak perlu ditanya pembeli. Tanya KTP-nya siapa ini. Kenapa muamalat? Yang penjual ini hati-hati dia mau cari uang yang bersih. Dia lihat wajah pembeli ini, wajah yang uangnya syubhat. Nggak tahu dia punya firasat dari mana. Bapak di mana, profesinya apa? Saya di sini. Terus ini, Bapak ini kelihatannya udah di atas 60. Anaknya kerja di mana? Dia nggak percaya ini uang orang tua tadi. Dia bilang kalau 60 ke atas sudah nggak punya uang. Dia curiga. Kalau begitu, wah ini kelihatannya barangnya nggak ada. Padahal ada barangnya. Dia curiga aja. Kalau muamalat tuh jual aja udah. Nggak perlu lagi ada interogasi macam-macam. Karena muamalat, kebutuhan sehari-hari nggak perlu. Antar suku, antar agama, antar kelompok. Dan itulah yang diberikan contoh dari Rasul kita, Sallallahu Alaihi Wasallam. Olehnya itu cryptocurrency kaji terus. Sebab kita nggak tahu ke depan orang udah nggak bawa uang. Bisa aja. Mungkin di handphone saja udah dia transaksi jual beli. Ini berkembang terus ini pengetahuan. Olehnya itu permasalahan ini perlu ijtihad kolektif. Jadi ada masalah-masalah kontemporer tidak hanya individu harus kumpul. Sebab ada pakar keuangan, pakar fikih, pakar harus kumpul, dikaji dan diputuskan. Nah, sejauh ini yang saya dapatkan memang beberapa lembaga-lembaga dunia ini, majami'ul fiqhiyah, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, masih terjadi pro kontra. Karena tausiful masalah, ini juga di situ muncul. Bagaimana menjelaskan duduk permasalahan itu sendiri. Sehingga mereka-mereka yang ingin agar mendalami masalah ini, kitabul buyu atau kitabul bai' harus didalami betul. Sebab masalah-masalah muncul, ya nanti dianalogkan kemana ini. Pasnya kemana. Sekali lagi, Islam tidak mengatakan bahwa mata uang itu harus bentuk begini, tapi pertama mendapatkan pengakuan dari satu negara itu penting sekali, karena kepercayaan tadi sehingga tidak keliru. Untuk satu mata uang diterima di seluruh dunia, tidak juga. Banyak mata uang hanya di satu negara lain nggak bisa. Ya, uang kita umpamanya sekarang, ya memang di negeri kita. Kita bawa ke satu negara, mungkin dia bingung, apa ini? Ya, karena pengakuan itu tidak mesti diterima di seluruh dunia. Tetapi kalau kita bawa ke bank tertentu, ya bisa diterima. Tapi masyarakat tidak demikian. Kecuali uang-uang tertentu, ya bisa. Jadi kembali kepada Bitcoin, salah satu mata uang cryptocurrency atau kripto itu sendiri, ya Bitcoin ini yang besar. Kalau kita kembali kepada mata uang yang bentuknya angka, kalau kita kembali itu ada yang mengatakan lebih dari 1450 yang model Bitcoin itu. Coba. Ada beberapa tulisan mengatakan lebih dari itu juga. Jadi angkanya besar sekali, jumlahnya besar. Olehnya itu tetap berhati-hati, mencari rezeki banyaklah caranya, jangan membuat sesuatu yang di situ gamblingnya cukup kuat, penipuannya cukup kuat, dan dikhawatirkan kalau terjadi kerugian, ya bisa 2/3 atau setengah, atau bisa semuanya juga hilang. Walaupun mungkin sebagian mengatakan saat-saat ini cukup menguntungkan, ya, tapi belum tentu akan terus menguntungkan, bisa juga terjadi hal-hal yang merugikan. Seperti saham juga, barangnya sudah jelas-jelas ada, tapi ada kelompok-kelompok tertentu yang memang kerjanya, kalau bahasa kita ya dia goreng aja saham-saham tertentu. Ya, dimainkan yang hanya nilai 100 bisa diangkat seperti 1000. Tapi ya sekali lagi, ya bisa akan terjadi kerugian yang besar. Jangan terburu-buru, perlu kehati-hatian, dan tidak melihat hanya sesaat saja. Cari sesuatu yang jauh dari syubhat, dari gambling, dari tipu dan lain sebagainya. Wallahu a'lam.